Menarik juga ternyata prestasi Ganjar Pranowo dipertanyakan. Warganet coba tanya ke orang asli Jawa Tengah. Apa sih prestasinya begitu ya? Trimedia mengatakan apa prestasi Pak Ganjar selain pencitraan, selain buat konten sana sini begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa banyak yang kemudian berspekulasi bahwa Pak Ganjar ini gagal membangun Jawa Tengah begitu, apalagi membangun bangsa begitu ya. 2 periode padahal begitu ya. Tetapi inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi yang saya pikirkan bahwa kalau memang prestasinya Pak Ganjar ada, apa sih prestasinya begitu ya? Apakah prestasinya skala internasional atau apa begitu kan? Tetapi ini banyak sekali ya dari kritikan-kritikan netizen begitu kan. Ada yang 11-12 begitu ya, seperti ini. Ini ya prestasi Ganjar Pranowo dipertanyakan warganet, coba tanya ke orang asli Jawa Tengah. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini tingkah lakunya 11-12 dengan si manusia ini. Kita lihat saja ini yang menjadi viral hari ini begitu ya, bahwa Pak Ganjar seolah-olah meninjau ya, ngolek-ngolek apa gitu begitu ya. Tetapi ada apa gitu di situ, mencari apa sih sebenarnya begitu ya. Tapi lucu di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan kok masih ada media begitu kan. Sia ini kan. Tetapi ya itulah 11-12 di situ begitu ya. Kita lihat saja ya, banyak orang yang tertawa melihat ini begitu kan. Walaupun pada hakikatnya ya sebenarnya prestasi Pak Ganjar ya tidak begitu ada begitu ya. Aku wong Jateng ya, suka lahir ya, sempat jadi warga Jatim 14 tahun ya. Saiki wis 12 tahun ya jadi warga Jawa Tengah maneh. Menurutku kok ono ya ini padahal orang Jawa Tengah sendiri mengatakan seperti itu begitu ya. Ini banyak sekali ya. Bahkan ya atletik antar kota provinsi, dalam sejarah belum ada dari dulu atletik antara kota provinsi. 2 periode aman, tak terjadi keributan di EKTP. Nggak ada wilayah di Jawa Tengah, di semua di kabupaten dan kota banyak orang miskin. Infrastruktur juga hancur, mau infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan. Tetapi dalam pelayanan katanya kemarin juga menjadi terbaik di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja angka kemiskinan masih menyelimuti Jawa Tengah begitu kan. Mungkin tidak hanya Jawa Tengah, yang lain masih menyelimuti itu begitu kan. Tapi yang paling parah itu katanya di Jawa Tengah begitu ya. Ada jalan rusak dan sebagainya begitu ya. Ini bedah rumah di kantong-kantong basis merah ya. Entah ini termasuk prestasi atau kampanye. Saya asli Jawa Tengah ya, boleh jawab. Ambiar masih bagus zaman Bibit Waluyo dan Rustri Ningsih. Ini orang Jawa Tengah sendiri yang mengatakan seperti itu begitu kan. Saya tidak tahu apakah ngaku-ngaku orang Jawa Tengah, tapi dia mengatakan seperti itu begitu. Ambiar begitu ya. Ya kalau hanya pencitraan sana sini begitu kan, lalu kemudian masuk konten sana sini begitu ya, seolah-olah tegas dan sebagainya, tapi kan publik melihat bahwa bentuk prestasinya apa begitu ya. Bahkan ada mengatakan ini, saya warga Jawa Tengah, jalan hancur, petani repot cari pupuk, tambang liar di mana-mana merusak alam. Saya Jateng ya, saya pilih Anies. Ini orang Jawa Tengah saja memilih Anies Baswedan, bayangkan begitu ya. Ada apa begitu ya, pada akhirnya nanti blunder begitu ya. Abah dari Solo sedang mikir-mikir dulu apa prestasinya, entar kalau ketemu Abah sampaikan. Ini lucu banget begitu ya, komentar-komentar netizen dirujak di sana begitu habis-habisan begitu kan. Ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Ya yang namanya pencitraan sana sini bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu kan. Tetapi akan aneh begitu. Kenapa kok kayak diulet-ulet apa begitu ya. Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah. Nah, waktu itu saya memang dengan teman-teman tim bermusyawarah untuk mengambil mencalonkan diri sebagai DPD di bulan Desember tahun 2022, dan tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan sampai akhirnya pada tanggal 1 sampai tanggal 14 di bulan Mei ini memang mulai dibuka untuk pendaftaran calon DPD maupun calon DPRD level legislatif. Nah itu salah satunya ada persyaratan untuk pengajuan mundur apabila masih menjabat sebagai kepala daerah atau PNS maupun dari salah satu partai politik kalau mau mencalonkan sebagai DPD.
Nah, di situ kemarin sebelum pendaftaran kami semua seluruh bakal calon DPD maupun bakal calon legislatif sudah dikumpulkan sih dengan KPU Jawa Tengah, dan di pertemuan tersebut kami mendapatkan informasi bahwa untuk menjadi salah satu calon itu ada persyaratan mundur dan itu dibahas. Akan tetapi memang permasalahannya saat ini adalah masa jabatan sebagian besar kepala daerah itu habis di bulan September tahun 2023. Nah, ketika pembahasan itu muncul pertanyaan bagaimana dengan para pimpinan daerah yang memiliki jabatan sampai di bulan September, sementara daftar tetap pencalonan itu di bulan Oktober atau November. Nah, ini menjadi pertanyaan. Maka kemarin dilihat ketika pada tahun 2014 MK memutuskan bahwa pemunduran diri PNS kepala daerah itu ditetapkan setelah para pimpinan daerah maupun PNS itu menjadi salah satu calon tetap. Prestasi Ganjar Pranowo dipertanyakan. Warganet coba tanya ke orang asli Jateng. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Umar Hasibuan mempertanyakan prestasi dari bakal calon presiden baca pres PDI Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo. Hal tersebut dilontarkan Umar Hasibuan dalam akun Twitter pribadi miliknya. Cuitan Umar Hasibuan pun dibanjiri oleh komentar warganet. Salah satunya oleh warganet dengan nama akun _Dunde. Ia menyarankan agar Umar Hasibuan menanyakan hal tersebut ke warga asli Jawa Tengah. Menurut warganet itu, setiap pemimpin tidak mungkin jika tidak memiliki prestasi sama sekali. Coba tanya ke orang asli Jateng, Pak, ucap warganet dengan nama akun _Dunde. Dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya Kamis 8 Juni. Gak mungkin pemimpin gak ada prestasinya sama sekali. Pun sebagai manusia masa gak ada hal-hal baik dalam hidupnya, imbuhnya. Selain itu, warganet lainnya pun ikut mempertanyakan prestasi Ganjar. Ada warganet yang menyebut bahwa kader PDIP sendiri pun bingung. Kadernya bingung, secara kasat mata jalan-jalan di Jateng banyak banget yang rusak parah. Sementara Pak Jokowi infrastruktur katanya dinomor satukan, ujar akun Twitter _Kecebing. Sementara itu diketahui bahwa awalnya Umar Hasibuan menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang meminta seluruh kader PDIP di tingkat daerah mensosialisasikan prestasi Ganjar sampai ke pelosok desa. Adapun sebelumnya Hasto mengatakan bahwa ucapannya terhadap kader PDIP untuk ikut mensosialisasikan prestasi Ganjar ke pelosok desa dengan tujuan agar prestasi Ganjar Pranowo sebagai pejabat publik bisa menjadi perbincangan masyarakat di tingkat kampung. Hasto juga menegaskan bahwa jajaran partai DPD PDIP juga dibekali informasi soal rekam jejak Ganjar Pranowo selama ini dalam mencetak prestasi, mulai dari menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode hingga Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo 2 periode sebagai anggota DPR, 2 periode sebagai gubernur, itu nanti akan menjadi perbincangan publik di kampung-kampung dengan kerja mesin partai, kata Hasto di sela-sela rapat kerja nasional Rakernas 3 PDIP.